Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Kurnia dengan nomor NIM 21108430414, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran atau sosial. Peran atau sosial adalah sistem perilaku dalam suatu hubungan yang menitikberatkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan spesifik dalam masyarakat. Peranata sosial menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu institution. Peranata sosial institution dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan peduli dengan masyarakat untuk kepentingan umum. Sosial merupakan bentuk-bentuk maupun kondisi-kondisi prosedur yang akan menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Kelompok yang akan melaksanakan patokan-patokan tersebut dikenal dengan asosiasi. 4. Konjoweninga. Peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi konteks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Organisasi sosial. Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh warga negara dan hukum, lalu badan hukum, yang berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengembangan bangsa dan negara. Kelembagaan sosial. Seperangkat aturan atau prosedur yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan sosialnya. Perangkat standar yang dimaksud dibentuk oleh masyarakat itu sendiri sehingga dapat dipertahankan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. 1. Mempunyai tata tertib dan tradisi. Peranata sosial memiliki aturan yang menjadikan aturan tradisi tertulis dan tidak tertulis, yang akan menjadi standar pedoman bagi semua anggota masyarakat yang ada di dalam suatu kelompok tersebut. Seperti di lembaga keluarga, kita harus berbakti kepada orang tua, tetapi tidak ada aturan tertulisnya. Sedangkan di lembaga pendidikan, terdapat peraturan tertulis yang harus ditaati oleh setiap siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. 2. Mempunyai satu atau beberapa tujuan. Peranata sosial memiliki tujuan yang disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakat. Tujuan peranata sosial kadang tak sejalan dengan fungsinya secara keseluruhan. 3. Mempunyai nilai. Peranata sosial adalah hasil cara sekelompok orang atau anggota masyarakat berpikir atau berperilaku tentang apa yang benar dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tatanan sosial muncul dari adat, praktik, kebiasaan, dan faktor budaya lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan fungsi, sehingga tatanan sosial memiliki makna atau nilai aturan dalam masyarakat, seperti tradisi dan adat dalam peraturan keluarga adalah sikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. 4. Mempunyai usia yang lebih lama atau tingkat kekekalan tertentu. Peranata sosial pada umumnya memiliki umur yang lebih panjang daripada manusia. Peranata sosial pada umumnya tidak mudah diubah-ubah begitu saja. Hal ini dibuktikan karena pada umumnya peranata sosial diturunkan dari generasi ke generasi. Peranata sosial diterima akan dilembagakan pada setiap anggota masyarakat dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga orang tersebut dapat didefinisikan memiliki derajat keabadian yang berbeda-beda. Misalnya, tradisi kumpul lebaran merupakan tradisi turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin pada tahun 1954,
Peranata sosial dapat diklasifikasikan menurut: pertama, dari sudut perkembangan. Dari sudut perkembangan terdiri dari dua peranata sosial, yaitu satu, creative institution, yaitu peranata sosial yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, sehingga disebut juga peranata sosial primer. Contohnya, peranata hak milik, perkawinan, dan agama. Dua, enacted institution, yaitu peranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, peranata utang piutang dan peranata pendidikan. Kedua, dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Terdiri dari dua macam peranata sosial, yaitu satu, basic institution, yaitu peranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, dan negara. Dua, subsidiary institution, yaitu peranata sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, seperti rekreasi. Ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat. Peranata sosial terdiri dari dua macam, yaitu satu, approved dan sanctioned institution, yaitu peranata sosial yang diterima oleh masyarakat, seperti sekolah dan perdagangan. Dua, unsanctioned institution, yaitu peranata sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, seperti pemerasan, kejahatan, pencolongan, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Keempat, dari sudut penyebaran. Peranata sosial terdiri dari dua macam, yaitu satu, general institution, yaitu peranata sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia, seperti peranata agama dan HAM. Dua, restricted institution, yaitu peranata sosial yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu. Contohnya, peranata agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Kelima, dari sudut fungsi. Peranata sosial terdiri dari dua macam, yaitu satu, operative institution, yaitu peranata sosial yang berfungsi menghimpun pola atau cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan di masyarakat yang bersangkutan. Contohnya peranata industri. Dua, regulative institution, yaitu peranata sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya peranata hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Satu, peranata domestik. Peranata domestik ini bertujuan untuk memenuhi keperluan keluarga, kekerabatan, dan hubungan antar pasangan. Contohnya, peranata perkawinan, tolong-menolong antar kerabat, pengasuh anak, sopan santun dalam pergaulan antar kerabat, dan lain sebagainya. Dua, peranata ekonomi. Peranata ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, atau papannya. Peranata ekonomi juga berfungsi sebagai mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, serta mendistribusi hasil produksi, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, peranata pertanian, perbankan, industri, dan lain sebagainya. Tiga, peranata pendidikan. Peranata pendidikan ini bertujuan memenuhi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang beradab dan berguna. Contohnya peranata pemberantasan buta huruf, sekolah, pers, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. 4. Peranata ilmiah. Peranata ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, serta mengatur cara penelaahan yang valid. Contohnya peranata metodologi ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan lain sebagainya. 5. Peranata rekreasi. Peranata rekreasi ini bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahannya, hiburan, dan kesenangannya. Contohnya, peranata seni rupa, seni gerak, seni suara, seni drama, olahraga, sanggar hiburan, dan lain sebagainya. 6. Peranata agama. Peranata agama ini bertujuan memenuhi keperluan spiritual manusia, baik itu dalam berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. Contohnya, peranata penyiaran agama, pantangan, ilmu gaib, metafisika,
semedi, dan lain sebagainya. 7. Peranata politik. Peranata politik ini bertujuan memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola sistem kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, peranata pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, dan kepolisian. 8. Peranata fisik atau peranata somatik. Peranata fisik atau somatik bertujuan untuk memenuhi keperluan fisik, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Contohnya, pemeliharaan kesehatan, pusat kebugaran, pusat kecantikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku serta bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan. 2. Menjaga keutuhan dalam persatuan masyarakat. 3. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Maksudnya sistem pengawasan masyarakat pada tingkah laku anggota-anggotanya. 1. Memenuhi kebutuhan sosial serta kekerabatan. 2. Memenuhi kebutuhan manusia. 3. Memenuhi kebutuhan pengetahuan serta pendidikan. 4. Memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. 5. Memenuhi kebutuhan manusia guna menyatakan keindahan dan rekreasi. 6. Memenuhi kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. 7. Memenuhi kebutuhan manusia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya jelaskan. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.